Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi jalan bagi kita semua untuk selalu dawam istiqomah, lazim mulazamah, zikrullah, untuk selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena tidak ada kedudukan yang paling mulia kecuali kita berada dalam keadaan ingat, mudzakarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bahwa ketika kita bersyukur, ketika kita berzikir, selain kita pun diingat oleh Allah, di saat itulah Allah sebagaimana janjinya akan menambah rizki, akan menambah nikmat kepada kita semua. Semoga semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan, semoga selalu mendapatkan tambahan karunia nikmat rizki yang halal luas barokah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula rasa terima kasih kita. Kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa terima kasih ini kita wujudkan dengan as-salatu wassalam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi. Bahwa bagaimanapun Rasulullah begitu cintanya kepada umatnya, bagaimana Rasulullah berjuang, bagaimana Rasulullah mengorbankan apapun yang ada dalam diri beliau, dalam keluarga beliau demi umatnya. Dan kita berharap kita semua kelak termasuk dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau, yang kelak akan mendapatkan seteguk dua teguk minuman dari telaga Al-Kautsar, dan semua itu menjadi jalan kita semua
mendapatkan kedudukan yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 106. Betul ya? Oke. Mohon fokus Pak. Ini ayat penting. Satu ayat penting juga ini berkaitan dengan hukum. Kenapa? Di sini kita akan menemukan istilah hukum ini. Ada istilah nasakh dan mansukh. Nah, ini penting ini. Jadi ada hadis ya, dalam beberapa istilah bukan hadis maksud saya, dalam beberapa istilah dalam ulumul Quran ada istilah yang disebut dengan nasakh dan mansukh. Bahwa nasakh ini ada berbagai macam istilah bahasa ya. Ada yang memaknai dengan istilah sebagai ibtal, menghapus. Ada yang memaknai begitu. Jadi ada ayat yang dimaknai seperti itu. Ada juga yang izalah ya, ditiadakan. Ada yang memaknai kemudian an-naqlu, dipindah, disalin. Ada yang bermakna ditangguhkan dan sebagainya, diakhirkan dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan hukum. Bagaimana kemudian dalam tafsir ini diterangkan sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, artinya kami tidak menasahkan satu ayat pun atau kami menangguhkan hukumnya kecuali kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini pertanyaan. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Ini bertanya Allah. Qala Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka berdua, amin ya rabbal alamin. Ma nansakh min ayatin ma nubaddilu min ayatin, tidaklah diganti. Ini yang pertama. Wa qala Ibnu Juraij an Mujahid, ma nansakh min ayatin ay ma namhu min ayatin, tidaklah dihapus. Wa qala Ibnu Abi Najih an Mujahid, berkata Ibnu Abi Najih dari Imam Mujahid, ma nansakh min ayatin qala nuthabbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha. Atau ada juga yang berpendapat tulisannya tetap, kalimatnya tetap, tapi hukumnya sudah berubah. Haddatsa bi an ashabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Jadi disampaikan, dibicarakan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga ridha Allah kepada mereka semua, amin ya rabbal alamin. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, wa ruwiya an Abil Aliyah wa Muhammad ibn Ka'ab al-Qardiyyi nahwa dzalik, wa qala ad-Dhahhak ma nansakh min ayatin ay ma nunsik, wa qala Atha amma ma nansakh faman natruku minal Quran. Maksudnya ada yang berpendapat tadi yang di awal, tetapi juga ada yang mengatakan berpendapat manatruk, tidaklah kami tinggalkan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada yang ayat yang dinasakh, ada yang tidak setuju kalau ada ayat yang dinasakh. Wa qala Ibnu Abi Hatim, yakni turika falam yanzil ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Abi Hatim,
yakni turika, ditinggal, maka tidaklah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-Sudiyyu ma nansah min ayatin nasquha qabduha, ya dihapusnya kemudian ditetapkannya. Wa qala Ibnu Abi Hatim yakni qabduha wa raf'uha mithlu qawli asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjamuhuma albattah. Jadi ada yang ditetapkan, ada yang diangkat, enggak dipakai lagi. Seperti apa? Seperti bahwa apabila naudzubillahi min dzalik, ya, apabila ada orang tua laki dan perempuan melakukan zina, maka rajamlah mereka berdua. Wa qauluhu lau kana libni Adam, atau dalam contoh yang lain, andaikan Bani Adam memiliki 2 gunung dari emas, labtagha lahuma thalithan, maka tidaklah mereka ini berangan-angan untuk mendapatkan apa? Gunung emas yang ketiga. Nah, itu contoh yang mansukh, yang dihapus. Kemudian waqala Ibnu Jarir manar samin ayatin ma tunqalu, tidaklah diangkat, dipindah, ya, min hukmi ayatin ila ghairi, dari hukum suatu ayat kepada yang lainnya. Fanubaddiluhu wa nughayyiru, maka kami ganti dan kami ganti dan kemudian menukarnya. Wadzalika an nuhawwilal halal haram. Kenapa kok perlu ada yang seperti ini? Menghapus, mengganti, atau menangguhkan istilah yang lain, mengakhirkan atau istilah yang lain, untuk dalam hal ini mengganti keadaan yang mungkin awalnya haram kemudian menjadi haram, ya. Jadi tujuannya di sini, tujuannya Pak, tujuannya di sini. Atau wal haramu halalan, atau yang awalnya itu haram menjadi halal. Perhatikan Pak, nanti jangan sampai salah terima. Wah, ini Ustaz Arif ini, wah ini saya bahaya ini. Wal mubah mahduron, yang pertamanya mubah menjadi mahdur, yang membahayakan dan sebagainya. Wal mahdur mubah, atau yang ditinggalkan menjadi dibolehkan dan seterusnya. Wala yakunu dzalika illa fil amri wan nahyi, dan nasakh dan mansukh ini hanya berlaku untuk perintah amar, ya. Jadi perintah, larangan, ya, atau yang dibolehkan. Fa ammal akhbar, sedangkan berkaitan dengan khabar, tentang kisah, tentang pernyataan apa, maka itu tidak nasikhun wala mansuhun, tidak bisa menghapus atau dihapus. Jadi ayat nasikh mansuh ini hanya untuk perintah atau larangan. Bisa dipahami Pak? Pak? Ya. Jadi hanya untuk perintah. Untuk perintah. Nanti ada contohnya. Saya beri contoh. Kemudian wal aslun naskhi min nasil kitab wa huwa naqlu min naskhatin ila ukhra ghaira. Jadi ada ayat yang dinasah dengan ayat, ada ayat dinasah dengan hadis, atau hadis dinasah dengan ayat, dihapus. Ada, ya. Kenapa berubah hukumnya? Ya. Kenapa kok berubah hukumnya? Nah, nanti kita lihat. Fakadzalika ma nasil hukmi ila ghairi innama huwa tahwilu. Kenapa kok berubah hukumnya ini? Kenapa kok berubah hukumnya ini? Innama huwa tahwiluhu wa naqala ibaratun ila ghairiha wa sawaun nasun hukmiha aw khattiha. Jadi kalau ada yang bilang tulisannya tetap dan sebagainya, sebenarnya poinnya ini di hukumnya sebenarnya, bukan di kalimatnya. Hukumnya yang berubah kemudian. Idza hiya
kiltal halataihuma mansukhatun. Wa amma ulamaul usul, sedangkan ulama-ulama ahli usul, fakhtulifat ibaratum fi haddin nasyi wal am fi dzalika qarib. Jadi perbedaan ulama-ulama usul fikih itu ada perbedaan menyikapi tentang nasikh dan mansuh ini. Ada perbedaan mereka, tetapi perbedaan itu masih dalam hal yang masih tipis lah, tidak terlalu lebar, ya. Lianna manasi syar'i ma'lumun indal ulama wali khassi ba'duhum anna raf'al hukmi bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Kenapa? Karena menurut mereka, ya, karena menurut mereka makna dari menghapus ini atau menangguhkan tentang hukum ini diketahui di antara ulama bagi mereka adalah menghususkan antara satu dengan yang lainnya dengan mengangkat hukum itu, ya, dengan dalil syar'i yang akhir. Jadi ada hukum pertama, kemudian dia digantikan dengan hukum yang terakhir diperintahkan, hukum yang baru. Ada perintah yang pertama ini kemudian dihapus dengan perintah yang terbaru, ya. Bisa dipahami, Pak? Ya. Nanti ayatnya, contohnya nanti. Fandaraja fi dzalika nasul akhaf bil athqal wa aksu. Maka konsekuensinya karena ada koreksi, karena ada pergantian, bisa saja hukumnya yang awalnya itu ringan menjadi berat, atau sebaliknya yang awalnya berat menjadi ringan. Paham ya, Pak? Ya. Ini istilahnya apa, Pak? Nasikh atau mansuh. Kalau fiilnya nasakh, yang menghapus nasikh, yang dihapus mansuh. Ingat-ingat, nasikh yang menghapus, yang dihapus mansuh. Kalau fiilnya nasakh, ya, manansakh tadi. Sudah? Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Pak? Ya. Biar nggak terlalu jauh nanti. Nanti kalau sudah jauh, nah ini susah ya. Baik, saya ambil contoh. Khamr itu awalnya boleh, awalnya khamr boleh. Posisi pertama, awas sampaikan, ya, awas sampaikan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Surat An-Nahl ayat 67. Awalnya boleh, bahwa dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Boleh berarti, ya. Tapi kemudian ada penghususan lagi. Apa penghususannya? Ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi Allah sampaikan ini, kalian bertanya tentang minuman khamr dan judi. Katakan bahwa dalam minuman khamr itu bahayanya banyak. Walaupun di situ ada manfaat, tapi disampaikan bahayanya banyak, ya, daripada manfaatnya. Sudah, ya. Berarti yang pertama tadi boleh, kemudian diperingati. Ini kan diperingati dulu ini. Kalian bertanya tentang minuman khamr, bagaimana? Baik, tapi bahayanya lebih banyak, lebih besar daripada manfaatnya. Sekarang kemudian menjadi larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian itu, hai orang yang beriman, janganlah kalian itu melaksanakan sholat ketika kalian dalam keadaan
mabuk. Berarti kalau di luar sholat boleh apa enggak? Boleh waktu itu. Kemudian diakhiri dengan larangan yang terakhir, innamal khamru wal maisiru rujusun min amalis syaiton, sampai akhir ayat. Sesungguhnya khamr dan seterusnya itu dari perbuatan setan. Maka tinggalkanlah, dilarang akhirnya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Makanya dalam kitab Ulumul Quran, Sayyidina dalam Ulumul Quran disampaikan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada seorang hakim, Pak. Hakim ini ditanya, apakah engkau sebagai hakim mengetahui, ini Pak, diriwayatkan oleh Sayyidina Ali pada suatu hari melewati seorang hakim, lalu bertanya, apakah kamu mengetahui yang nasikh dari yang mansuh? Hakimnya jawab, tidak. Maka Ali berkata, celakalah kamu dan mencelakakan orang lain. Karena hakim itu harus tahu mana hukum yang sudah dimansuh. Homer awalnya boleh, tapi pada prosesnya menjadi dilarang. Apalagi contoh yang lain. Ayo Pak, contoh yang lain yang gampang. Awalnya kita menghadap ke sholat, menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Dimansuh, ya paham Pak ya? Diganti menjadi ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, sampai kepada ayat yang berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi ini contoh dari nasikh dan mansuh. Ini banyak ini. Termasuk ada yang berpendapat pertama yang turun itu dalam urusan harta orang tua kepada anaknya adalah wasiat. Iya toh? Setelah wasiat turun, setelah itu turun lagi waris. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa waris ini menghapus wasiat, ada yang mengatakan tidak. Ini kenapa kok ada waris? Karena khawatir nanti ahli waris sudah dapat waris masih dapat wasiat. Nah, itu nanti ada spesifik lagi itu pembahasannya. Tapi intinya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang dinas, ada yang menjadi mansukh, ada yang menjadi nasikh. Jadi seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah, singkatnya Pak, bahwa dalam ayat nasikh dan mansukh ini tidak berlaku hukumnya. Ya, ada yang beranggapan satu, berarti tidak berlaku hukumnya, seperti khamr tadi. Jadi awalnya boleh, ketika sholat nggak boleh. Nah, cuma ketika sholat nggak boleh, tapi setelah itu di luar sholat boleh, sampai pada masa di mana ketika sholat nggak boleh, di luar sholat pun juga nggak boleh. Ini contoh. Atau berubahnya suatu hukum. Yang awalnya tadi menghadap ke mana? Ke Masjidil Aqsa, berubah menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Sama misalnya dalam hukum rajam. Dulu orang yang berzina cuma diasingkan di rumah saja, tapi kemudian berganti menjadi rajam dan seterusnya. Ya, ini adalah apa istilahnya,
dalam tanda kutip hukum ini kemudian dikoreksi. Nah, tolong dipahami, jangan sampai terputus. Ini nanti masuk ke orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Yang kedua, penganut nasakh yang kedua, nasakh dan mansuh ini, nasakh dan mansuh ini, hukum ayat tersebut tidak batal. Bukan berarti kemudian tidak berguna dalam hal tertentu, ya. Kenapa? Ini contohnya seperti wasiat dan waris. Kenapa? Karena dalam hal ini hanya berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Jadi ada kala-kala tertentu yang kemudian kondisi ayat yang pertama itu dimungkinkan untuk digunakan karena keadaan-keadaan daruri, yang emergensi misalnya. Misal, hukum tersebut berlaku jika seseorang atau masyarakat mengalami kondisi hukum yang sama seperti di masa yang lalu ketika hukum itu berlaku, ya, sebelum dimansuh. Jadi ini ada dua pendapat ini. Yang berikutnya, bahwa hukum yang baru bagi masyarakat yang lain yang keadaannya berkembang sehingga tidak sesuai dengan hukum yang lama. Ingat, di situ banyak perubahan-perubahan. Contoh Pak, Nabi Adam ketika melahirkan putranya, itu sekali lahirkan putra sama putri, betul? Ya Pak, putra putri, berarti kan saudara itu. Awal-awal itu boleh. Nah, tapi seiring dengan banyaknya sudah semakin berkembang biak, maka itu kemudian dilarang untuk menikah dengan saudaranya. Ya. Misal Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh turun dari kapal setelah banjir yang besar itu, dibolehkan oleh Allah untuk memakan binatang apa saja, karena masih baru kondisinya tertentu ini. Tapi setelah kondisinya semakin stabil, maka kemudian ada panduan bahwa tidak semua binatang boleh dimakan, ada pengecualian. Sama perintah untuk berkurban. Ketika perintah berkurban itu pertama kali adalah anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi sebelum dilaksanakan berubah menjadi seekor binatang dan seterusnya. Jadi ini proses-proses di mana ada beberapa ketetapan yang kemudian dikoreksi. Nah, hal yang demikian ini ada beberapa sebab. Kenapa kok kemudian dinasakh? Nah, ini perlu dipahami. Ini sekali lagi saya ulang, harus kita lihat apa yang bisa menjadi sebab, syarat-syaratnya. Yang pertama disebutkan yang dinasakh ini adalah hukum, sekali lagi hukum syara', bukan berkaitan dengan kisah, khobar, bukan, tapi tentang perintah atau larangan. Yang kedua, dalil nas yang menjelaskannya tidak berlaku secara terpisah. Jadi tidak ada penjelasannya, masih umum, kemudian menjadi spesifik, atau ada tapi dikoreksi, ya. Kemudian yang ketiga, dalil hukum yang dinasahkan atau mansuh tidak berlakunya hukum untuk selamanya. Jadi contohnya, ingat kalau bulan Ramadan Pak, awalnya orang bulan Ramadan itu, pernah dengar Bapak mungkin ya, dari ustadz atau mubaligh atau kiai itu, bahwa di malam hari itu tidak boleh berkumpul dengan istri. Tapi kemudian ada keringanan,
Nah, ada keringanan untuk berkumpul dengan istri di malam hari. Nah, jadi ini ada koreksi-koreksi yang demikian itu. Bahwa ini pun dikuatkan, ini ayatnya harus terpisah, tidak bersamaan, tidak dalam satu ayat tapi berpisah. Kemudian nasikh ini yang menghapus ini kedudukannya harus lebih kuat, atau paling tidak sama kuatnya dengan mansukh. Yang ketiga, nasikh harus berupa dalil-dalil syara'. Jadi konkret dalilnya. Ya. Kemudian mansukh tidak dibatasi pada suatu waktu, ya, tidak kurang detail, maka kemudian didetailkan. Kemudian mansukh ini sekali lagi berbicara tentang penjelasan hukum syara'. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang tentang hadis dan mansukh. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Bisa ya? Jadi ada ayat ya yang mansukh, yang dihapus. Mansukh itu artinya dihapus. Kalau nasikh itu yang menghapus. Jadi ada ayat yang dihapus dengan, bukan dihapus dibusuk begini, tapi hukumnya dikoreksi, dalam tanda kutip ditangguhkan, ya, seperti itu. Maka hal-hal seperti ini kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, qala at-Tabrani akhbarana Abu Subail Abaidillah bin Abdurrahman bin Waqid akhbarana Abi akhbarana Al-Abbas bin Fadl an Sulaiman bin Arqam an Zuhri an Salim an Abi qala. Seperti apa ciri-cirinya lagi? Sebagaimana tadi disampaikan rangkaiannya tadi hadis itu, bahwa ada hadis yang mengatakan qara'a rajulani suratan aqra'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang laki-laki, Pak. Dua orang laki-laki ini mendapatkan suatu ayat dari apa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fakana yaqra'ani biha faqama dzata ilalatin yusalliyani. Dua orang yang mendapatkan bacaan Quran dari Rasulullah ini suatu malam hendak melaksanakan sholat. Tiba-tiba dua orang ini lupa ayatnya. Nah, lupa ayatnya. Maka disampaikan falam yaqdira, maka dua orang ini tidak mampu minha ala harfin, membaca ayat, hurufnya saja lupa. Fa asbaha ghadiyani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha mimma nusikha wa unsiya fal huwa anha fa kana Zuhri yaqrawa. Jadi kata Rasulullah, beliau menjawab apa yang disampaikan dua laki-laki ini, sesungguhnya itu nusikha, dihapus, ya, wa unsiya, dan dijadikan lupa. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi kalau sudah dimansuh itu ada yang kemudian menjadi diangkat menjadi lupa, ada yang berpendapat demikian. Tetapi manansa min ayatin aw nunsiha bidhammin nun siha al-khafifah, sebagaimana Sulaiman bin Arqam dhaif, ini ada yang berpendapat ini dhaif, ada yang berpendapat demikian. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa kalau yang dimaksud dengan mansukh itu dilupakan, enggak setuju. Kenapa? Lawang ini kalam Allah. Nah, kok bisa? Nah, itu. Jadi enggak pantas. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mansukh ini bukan diangkat, bukan dibikin lupa, tetapi ditangguhkan, ya, dengan melihat situasi kondisinya, seperti tadi itu keadaan-keadaan tertentu yang kemudian menyebabkan ada pertimbangan hukum
sehingga di situ ada perubahan berkaitan dengan penetapan suatu hukum. Bisa dipahami, Pak? Pak? Ya. Ada yang mau nanya mungkin? Ada yang mau nanya? Tapi ngerti, Pak ya? Paham ya? Ya. Jadi Bapak sekarang sudah tahu ada ayat nasikh, ada mansukh. Yang paling gampang itu berubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, itu berubah kan? Nah, berubah. Atau homer yang awalnya boleh kemudian dikecilkan lagi ketika diberitahu bahayanya lebih besar, dikecilkan lagi ketika sholat jangan sampai mabuk, sampai kemudian mau sholat ataupun tidak sholat dilarang untuk mabuk. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, menambah ghirah kita untuk selalu bertadabbur, bertafakkur dengan ayat-ayat Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين يا الله
kami memohon dengan keberkahan kitab Al-Quran yang kami kaji ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami. Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ampunilah dosa-dosa mereka, terimalah amal ibadah mereka, jadikan doa kami untuk mereka sebab bagi mereka untuk mendapatkan derajat yang Engkau muliakan. Angkat derajat mereka, bersihkanlah dosa-dosa mereka sebagaimana baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali dengan rahmat-Mu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, ya Allah, ridhoilah kami dan mereka. Ya Allah, berilah kami dan mereka ikhlas dan istiqamah untuk melaksanakan perintah-Mu, menjauhi semua larangan-Mu. Anugerahkanlah kami ya Allah husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh-saleh, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang istiqamah dalam tilawah Quran, menghafal Quran dan mengamalkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik ayah saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.